Tapi kami intinya terima kasih diberi masukan oleh Prof. Maila, berangkat dari pengalaman di UIN Jakarta yang menurut saya sudah berada di puncak ibu kota, tetapi juga semangat menulis pun perlu masih dimotivasi. Apalagi kami yang ada di kampus daerah, tentu effort dan motivasinya akan lebih besar. Nah, kira-kira poinnya itu. Nah, secara teknis kami akan membantu full teman-teman untuk mengingatkan, termasuk kita juga menerima masukan. Dan yang terpenting ini, Prof, bahwa info dari Pak Faisal kita kebanyakan adalah tema-tema soshum, sosial humaniora. Nah, kira-kira nanti langsung difokuskan kemana, dan kemudian hal-hal teknis selain technical tentang writing, tetap itu juga mau diinfokan. Kalau memang tidak terbuka, bisa disampaikan kepada kami dan Pak Faisal. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Kira-kira itu, dan izin mari kita buka untuk sesi ini dengan baca basmalah supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon perkenan Prof. Maila untuk menjadi coach bagi kita dalam writing klinik ini. Dan terima kasih Pak Faisal atas effort dan kesabarannya untuk mendorong, mentablik, menyampaikan ke teman-teman supaya berkenan untuk bergabung. Terima kasih untuk para penulis yang telah setia dan komitmen untuk mengikuti forum ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Hamam PhD atas waktunya, sambutannya. Waktu kami serahkan pada Prof. Maila sepenuhnya untuk mengisi acara ini sampai nanti jam 11 atau 11.30. Nggih. Terima kasih Prof. Silahkan. Nggih. Ya, terima kasih Pak Faisal, terima kasih juga Pak Dr. Hamam, Pak Hamam PhD, eh, Ketua LP2M, ya dan juga Pak Faisal dan juga Bapak dan Ibu guru besar, dosen sekalian kepala tiga dan juga dari perguruan tinggi lain. Dan dua tim coach saya ada Bu Evi dan juga Pak Zikri. Jadi langsung saja kami akan mulai coaching satu dan ya, kita akan bicara tentang bagaimana judul untuk hari ini untuk memastikan apakah judul Bapak dan Ibu masuk ke dalam skop yang mana. Karena kami punya dua publikasi, satu dengan AIP atau American Institute of Physics dan satu lagi dengan Taylor and Francis. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan baru saya. Karena saya merasa bahwa menulis itu adalah pekerjaan yang sangat sunyi. Ya, saya merefleksikan apa yang saya lakukan. Ya, saya itu mulai menulis, kalau bisa melihat di Google Scholar saya itu baru mulai aktif di tahun 2020. Setelah 2019 saya itu benar-benar belajar dan itu dilakukan mandiri. Oleh karena itu ketika saya anggaplah sekarang saya sudah lulus untuk menulis, saya berpikir kalau waktu itu saya punya coach, pasti saya lebih cepat lagi untuk berproses sehingga bisa jadi penulis. Ya, untuk terpublikasikan artikel kita dan kalau kita sebagai dosen juga untuk cepat menjadi guru besar. Jadi saya mulai dan saya harap Bapak dan Ibu merasa kita sedang melakukan eh, coach atau berdiskusi bersama supaya tidak terasa saya sedang mengajar. Karena harapannya saya senang sekali kalau Bapak dan Ibu nanti memberi kabar kepada saya artikel sudah terbit. Itu yang membuat kita semakin merasa oke, berarti kita lakukan terus. Memang di bulan ini dan bulan besok tuh ada beberapa yang kita lakukan coaching klinik karena memang biasanya pertengahan tahun itu karena mau ada konferensi akhir tahun, ya kampus-kampus itu suka, Bu, tolong dibantu untuk publikasi. Nah, itulah yang mengawali kenapa kami akhirnya mempunyai kontrak dengan Taylor Francis dengan AIP. Oke, kita judulnya memang Publication in Tandem and AIP. Walaupun kalau kami lihat sendiri, artikelnya kebanyakan lebih cocok ke
artikel Bapak dan Ibu ini lebih cocok kepada eh, tandem saja. Tapi ada beberapa yang kami lihat sebenarnya bisa jadi paper AIP. Kami berterima kasih sekali dan ini kami menganggap event hari ini adalah bagian dari program hajat besar dari UIN Salatiga yaitu 2025 Annual International Interdisciplinary Conference and Research Expo yang akan berlangsung di bulan November dan kami dengan senang hati menjadi partner untuk publikasinya. Ini adalah dua buku yang sudah terbit, yang Religion, Education, Science, and Technology Towards a More Inclusive and Sustainable Future itu terbit tahun lalu. Memang di sini pakai Routledge, tapi dua-duanya Taylor Francis. Yang tahun ini pakai CRC Press. Yang tahun ini judulnya Towards Resilient Societies, The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology. Saya bilang tahun ini terbitnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengirim tahun ini karena konferensinya di bulan November, kemungkinan akan terbit di awal tahun 2026. Ya, karena kita memang ngambilnya di akhir tahun. Ya, jadi bukan karena keterlambatan, karena memang proses untuk menjadi terbit itu dari submit secepat-cepatnya 3 bulan. Ya, tapi biasanya saya nggak mau menjanjikan, saya selalu bilang 6 bulan dari submit deadline ya. Karena kan kita harus saling tunggu, itu yang beda dengan jurnal. Kalau jurnal sendiri-sendiri, tapi kalau proceeding satu gerombolan. Oleh karena itu gerbongnya harus kompak. Harus oke. Tahun lalu kita lumayan bagus ya, kompak untuk mengikuti deadline walaupun perbaikannya ada yang ketika perbaikan karena dapat 2 kali review, ada yang lama tuh karena ya putus motivasi karena banyak catatannya dan seterusnya. Tapi kalau kita sama-sama yuk kita bener-bener nih harus on time supaya nanti terbitnya cepat. Nah itu seperti tahun lalu itu kita submit di bulan Maret akhir ya dan terbit di bulan Juli. Jadi ya tadi saya bilang 3 bulan lah ya yang bisa kita janjiin 3 bulan 4 bulan lah ya dari karena dari ketika kita sudah mensubmit ke publisher mereka juga melakukan review. Kalau Taylor Francis setiap halamannya direview bahasa lagi. Ya, karena apalagi ini open access, mereka nggak mau ada kelalaian bahasa gitu. Jadi mereka benar-benar memakan waktu banyak di bahasa. Sedikit perkenalan saya. Jadi ini tadi saya jelaskan ini tahun ke kalau untuk publikasi Taylor Francis sebenarnya sudah pernah di tahun 2017 ya, tapi kemudian saya baru lagi di tahun 2024 ya. Dan yang tahun lalu itu sudah terindeks Scopus. Jadi tapi saya tidak menjanjikan. Nanti saya jelaskan kenapa nggak menjanjikan. Tapi memang kalau kualitasnya terjaga insya Allah terindeks Scopus dan itu yang kita lakukan di tim editorial. Nah, ini bedanya buku proceeding dengan artikel jurnal. Jadi kalau misalnya ngelihat buku proceeding itu lihatlah sebagai eh, preview kalau nonton film. Kalau Bapak dan Ibu nonton film di awal eh, awal tontonan itu ada cuplikan-cuplikan dari film selanjutnya. Nah, sifatnya dari proceeding itu makanya sering disebutkan full paper, tetapi proceeding ya, paper yang memberikan informasi awal tentang sebuah pekerjaan. Ya, tetapi nilainya untuk kenaikan pengangkat nilainya tinggi. Kalau dia terindeks Scopus itu nilainya 25. Kalau kita terindeks Scopus dan berada di eh, apa kelompok IEEE itu 30 bisa. Ya, tentu kalau kita penulisnya ada berapa orang dibagi ke beberapa orang. Namun memang tidak bisa menjadi syarat utama untuk kenaikan pangkat. Eh, Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya ini menjadi tindakan universitas. Karena untuk menghasilkan paper jurnal itu membutuhkan waktu lebih panjang. Sedangkan paper proceeding itu waktunya lebih cepat dan sih. Karena dari satu kampus bisa beberapa paper. Kayak UIN Jakarta tahun lalu untuk Taylor Francis kita 103 paper.
ya, kemudian AIP itu 110 paper dan ya nanti Bapak dan Ibu, ini satu praktek yang saya pikir bagus. Mereka menggunakan dana internasionalisasi kampus. Ya, dari dana internasionalisasi kampus itu digunakan untuk, ya karena hakikatnya itu hitungan internasionalisasinya dianggap adalah ketika terjadi publikasi citasi, publikasinya kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional tidak dihitung dari MOU, tapi dihitung dari eh, dari paper yang terbit bersama-sama. Kayak cara yang masuk kita ya. Eh, Oke, perbedaan artikel jurnal dan proceeding, tujuan dan fokus. Kalau proceeding paper itu biasanya dipersiapkan untuk presentasi di konferensi, ya. Maka kalau saya biasanya kalau lagi menulis tulisan saya itu sering saya terbitkan kalau belum selesai penelitiannya, kita terbitkan di conference-conference ya, proceeding-proceeding. Jadi nggak begitu memikirkan harus seperti apa dan lain-lain, tapi memang benar-benar untuk mendapatkan feedback. Karena memang itulah awalnya, tujuan dari paper proceeding supaya peneliti dia mendapatkan feedback dari mungkin cara penelitiannya, metodenya, ataupun dari hasil sementara dari penelitiannya. Dari peneliti lain, kalau misalnya di conference dia hanya bicara, tapi kalau proceeding dia dapat secara tertulis. Dan kedalaman dan kualitas penulisan memang karena dia sifatnya adalah eh, summary ataupun awalan ya, kadang disebut sebagai extended summary ya. Oleh karena itu, kalau praktek yang kami lakukan biasanya adalah full report dari sebuah penelitian selalu saya sendiri terbitkan di jurnal, tetapi bagian-bagian ataupun cuplikan ataupun prosesnya itu saya pecah-pecah menjadi beberapa proceeding dengan tujuan tadi mendapatkan feedback, kemudian juga meningkatkan keterbacaan, karena sering banget kalau udah diterbitkan di proceeding nanti ada yang email dan menawarkan mau nggak tulisan yang proceeding itu extended papernya atau full papernya diterbitkan di jurnal mereka jika ada jurnal yang tertarik. Itu menjadi praktek atau pengalaman yang beberapa kali saya dapat. Kemudian struktur dan format, strukturnya lebih sederhana. Ya, biasanya nanti ada perbedaan antara Taylor Francis dengan AIP kami tampilkan. Kemudian proses review dan validasinya. Nah, reviewnya itu adalah pada tim akademik kami. Untuk Taylor Francis, kita disetujui oleh publisher jika tim akademiknya ada keterwakilan internasional dan itu sudah kita lakukan. Kemudian publikasi dan aksesibilitas. eh, Kalau proceeding itu seluruh anggota eh, yang mengirimkan tulisan mereka juga akan melihat tulisan yang lain. Jadi satu sisi itu bagus juga karena bisa saling kenal dan akhirnya menjadi komunitas. Saya akan senang sekali jika di dalam apa clinic writing kita juga kita berikan kesempatan di grupnya, mungkin di grup WA, publikasi-publikasi Bapak dan Ibu sebelumnya sehingga nanti ketika ada Bapak dan Ibu yang menulis dengan tema sama bisa mensitasi. Karena kalau dalam hitungan komponen internasionalisasi, sesungguhnya jumlah artikel per dosen itu hanya ada di hitungan untuk internasionalisasi tingkat Asia. Sedangkan untuk tingkat dunia itu adalah sitasi. Jadi udah nggak ada hitungan output lagi, tapi hitungannya dampak, yaitu sitasi. Oleh karena itu, membangun komunitas keilmuan menjadi penting. Dan saya menganggap writing-writing klinik yang dilakukan ini adalah upaya membangun komunitas keilmuan sehingga nanti antar grup, karena kami ada writing klinik di kampus lain juga, itu bisa saling sharing ya informasi tentang publikasinya. Untuk kontribusi terhadap kenaikan pangkat memang nilai kum lebih rendah ya. Kalau full jurnal ya memang nilainya bisa sampai 40. Kalau proceeding mentok di 30 dan itu IEEE. Kalau untuk kami ini adalah yang 25 karena eh, terindeks Scopus tapi bukan IEEE. Tetapi adalah kalau yang satu Taylor Francis, yang satu ada AIP.
Untuk itu kami mengundang Bapak dan Ibu yang memiliki keinginan untuk menulis, untuk mengikuti writing clinic ini. Kami berharap Bapak dan Ibu tentu akan ikut menulis. Tetapi lagi-lagi saya kemarin menjelaskan ke Pak Faisal, tidak ada paksaan jika nanti kemudian Bapak dan Ibu merasa belum siap ya untuk menuliskan, kami menganggapnya ini adalah upaya bersama aja. Nanti mungkin Bapak dan Ibu yang belum tahun ini memang membutuhkan waktu lebih lama, dan mungkin tahun depan pun tidak apa-apa. Jadi tidak ada ini, Bapak dan Ibu untuk writing clinic ini silakan ya, gunakan, dan kami dengan senang hati tentu membersamai Bapak dan Ibu. Jadi dua papernya, publishernya, yang satu Routledge atau CRC atau Taylor Francis Group, dan yang satu lagi adalah American Institute of Physics. Eh, Kami menerbitkan dua buku, kedua buku ini, yang satu yang Taylor Francis itu disingkat TANDEF, ya, bukunya berjudul Harmony in Complexity, Integrating Science, Ethics, and Innovation for Transformative Future. Sedangkan yang AIP, judul buku untuk tahun 2025 yang terbit 2026, adalah Empowering Tomorrow Using Science and Engineering for Human Progress. Nah, ini yang kami jelaskan. Untuk Tandef itu adalah proposed to be indexed in Scopus. Sedangkan untuk AIP, while your paper is published, kalau paper kita dipublikasikan oleh AIP, berarti diterima oleh mereka, bukan diterima oleh editor, tapi diterima oleh publisher, diterbitkan, berarti itu akan otomatis terindeks Scopus, karena modelnya berbeda antara Tandef dengan AIP. Oleh karena itu kami mengundang Bapak dan Ibu dosen, ya, guru besar, kemudian juga mahasiswa untuk yuk kita sama-sama menulis di dalam dua paper ini, dua publikasi ini. Indeks Scopus untuk Taylor Francis, mereka selalu mengirimkan ke multiple indexing services, ya. Yang tahun lalu kita terindeks di Scopus, ya. Kemudian juga di eh, Clarivate Analytic rasanya, ya. Eh, Ya, sudah mereview, ya. Nah, Taylor Francis dia tidak menjamin bahwa semua paper akan semua buku proceeding yang diterbitkan mereka akan terindeks Scopus, karena mereka eh, adalah perusahaan penerbitan swasta yang selalu memang kalau ada buku yang mereka terbitkan mereka submit. Nah, jika buku itu memenuhi syarat kualitas Scopus, misalnya keterwakilan negara, oleh karena itu kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengajak penulis asing, ya, untuk dalam rangka tadi, kalau misalnya penulisnya orang Indonesia semua, kemungkinan untuk terindeks Scopusnya akan susah sekali. Kayak kita tahun lalu 164 paper, ya, 40 paper itu adalah paper ada penulis internasionalnya. Ya, itu jadi syaratnya agak berat untuk bisa terindeks Scopus. Demikian juga ketika kami menerbitkan paper yang tadi yang warna biru, itu juga eh, 25% ya lebih dari papernya adalah dari penulis internasional. Nah, kalau AIP Conference Proceeding ini karena dia adalah bagian dari conference series. Oleh karena itu, setiap yang dipublikasikan akan terindeks Scopus. Ya, tetapi ya tadi skopnya berbeda, ya. Kemudian walaupun Bapak dan Ibu sudah submit dan diterima oleh editor, belum tentu diterima oleh publisher, karena mereka adalah komunitas keilmuan yang memang mensyaratkan ya tadi agar skop masuk ke dalam publikasi mereka. Ini timeline, jadi kita mengharapkan sudah menerima full paper untuk keduanya di tanggal 30 September. Karena kenapa? Prosesnya akan panjang. Nah, tapi conference kami baru bulan November. Paper itu bisa selesai di sebelum conference berlangsung. Jadi saran kami untuk tetap mengirimkan di 30 September dalam rangka tadi supaya eh, ya eh, writing klinik 3 itu ketika paper udah selesai. Writing klinik kedua itu akan tentang
Bagaimana cara menulis? Ini bisa dilakukan setelah writing klinik satu. eh, jangan terlalu lama waktunya karena memang teknis juga tentang bagaimana publikasinya. Nah, tapi writing klinik 3 itu papernya harus sudah selesai. Oleh karena itu, kami menyarankan sebelum conference berlangsung itu sudah paper sudah submitted. Nah, ini kurang lebih. Karena kami memang tadi untuk apalagi untuk ya untuk keduanya sebenarnya mereka kedua publisher ini mensyaratkan kualitas. Oleh karena itu kami memerlukan waktu lama ya. Jadi hari ini anggaplah writing klinik satu, writing klinik 2. Nah, setelah writing klinik 2, Bapak dan Ibu menyiapkan papernya, mengikuti arahan di dalam writing klinik. Kemudian kita akan melakukan editorial checklist. Kita ada checklist yang kita anggap ini memenuhi syarat atau enggak, termasuk plagiarism check, kemudian AI check, ya, dan seterusnya. Kemudian revising paper based on inputs from editor diperbaiki. Baru direview ketika udah dianggap sudah cukup untuk direview oleh double peer reviewed by expert reviewers 2 kali. Kemudian writing klinik 3. Writing klinik 3 itu adalah untuk perbaikan akhir. Kemudian paper acceptance ini ya makanya kalau kita baru submit di bulan September, kemungkinan ini baru paper acceptance decisionnya itu di bulan November akhir atau di awal Desember. Ya, kemudian editorial checklist lagi untuk kamera ready paper, kemudian typesetting, metadata. Jadi ini yang dilakukan oleh tim editor itu terus sampai kamera ready. Dan kalau kami ya karena tadi membangun kebersamaan, kita kalau penulisnya tidak menyerah, kita juga nggak nyerah membantu untuk bagaimana ini bisa memenuhi syarat. Nah, ini tema-temanya. Jadi karena tadi judul publikasinya ataupun tema besarnya adalah yang AIP, Empowering Tomorrow Using Science and Engineering for Human Progress. Sedangkan yang Taylor and Francis itu Harmony in Complexity, Integrating Science, Ethics, and Innovation for Transformative Future. Nah, ini tema-temanya, subtemanya. Jadi yang AIP itu memang sangat uh, material science ya, hard science, mulai dari applied physics, physics in computational algorithm, innovation in physics education, ICT in physics education, STEM education, digital based innovation in science and mathematics education, mathematics physics, applied mathematics, statistics mathematics, mathematics in computational algorithm, ethnomathematics, innovation in mathematics education dengan ICT in mathematics education. Sedangkan yang Taylor and Francis temanya adalah 17 goals dari sustainable development. Mulai dari eradicating poverty through inclusive strategies, zero hunger, health and well-being for all, kemudian tentang quality education for inclusive growth, gender equality and empowerment, kemudian tentang clean water and sanitation for sustainable communities, affordable and clean energy for all, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reducing inequality within and among countries, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action for future generation, life below water, and life on land, peace, justice, and strong institution, partnership for the goals. Ya, ini ya jadi 17 SDGs. Sengaja dan ini menjadi rutin karena 2 buku kami pertama juga semuanya tentang SDGs. Yang tahun ini berarti juga tentang SDGs. Tahun lalu itu tim Bappenas ya ikut juga karena mereka juga ada SDG Center ya. Jadi SDG Centernya ngirim paper-paper hasil conference mereka juga lewat conference kami atau lewat publikasi kami. Nah, ini syarat judul artikel ilmiah untuk conference proceeding harus relevansi dengan tema, dengan scope,
konferensi. Oleh karena itu nanti ada di halaman-halaman berikutnya kami nge-share seperti apa kami menilai judul Bapak dan Ibu semua. Judul harus terkait langsung dengan tema atau subtema konferensi. Berarti tadi kita lihat tema dan subtemanya yang ini harus sesuai. Jadi kami nggak bisa karena resikonya akan ditolak oleh publisher. Ya, nah oleh karena itu kita sangat ketat tentang scope ini. Jelas dan spesifik, judul harus memberikan gambaran yang jelas dan tidak ambigu, menggunakan bahasa yang tepat dan akademik, bahasa harus formal dan sesuai dengan kaidah akademik. Kami sering sekali ya mengganti judulnya, tapi tetap dengan maksudnya memperbaiki bahasanya. Karena judul itu yang pertama kali dilihat publisher ya untuk melihat tadi apakah memenuhi scope dan lain-lain. Mencerminkan isi dan tujuan, kemudian singkat dan padat. Kalau kami selalu menyarankan judul itu 10 sampai 15 kata saja, menghindari frasa yang berlebihan. Misalnya penelitian mengenai atau studi tentang itu lebih baik nggak usah pakai. Nah, ini hasil dari review judul ya. Dari judul satu ya, yang judulnya inflasi atau deflasi booster peran penulis dalam pasca penyuntingan terjemahan mesin. Kita berikan saran untuk menggunakan judul Do Human Editors Inflate or Deflate Language in Post Editing Machine Translation? Ya, ini tema ini relevan dengan SDG 9 inovasi, terdiri dari 13 kata, jelas dan formal tanpa frasa study. Ya, yang kedua yang framing media itu mungkin ibu yang atau bapak ya saya nggak nulis namanya di sini. Ini bisa menjadi eco-linguistic framing on online news on Raja Empat in mining. Ini SDGs 12-15, terdiri dari 11 kata, topik, metode, dan lokasi tersirat, bahasa akademik. Yang ketiga, judulnya Cultural Bridges of Peace, The Role of Local Tradition in Muslim-Christian Relation in South Tapanuli. Kami sarankan untuk diubah menjadi Local Traditions Bridging Muslim-Christian Peace in South Tapanuli. Ini SDGs 16, terdiri dari 10 kata sudah diringkas dan langsung menunjukkan kepada kontribusi. Untuk judul yang judulnya Unity in Nature, How Social Bonds Shape Ecotourism in Glanggeran, saya nggak tahu bahasa, Glanggeran Village, Gunung Kidul. Ini bisa diubah menjadi judul yang lebih ringkas, Social Bonds Shaping Ecotourism in Glanggeran Village, Gunung Kidul. Ini adalah SDGs 8 dengan 11. 9 kata, ini saya nulis 9 kata lagi. Judul spesifik tidak ambigu. Kemudian kajian terjemahan sikap eksploitasi pada novel. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya menjadi Translating Exploitative Attitudes in Indonesian Novels, a Critical Study. SDG 4 berarti education, 11 kata, menambahkan konteks dan metode, bahasa menjadi lebih formal. Kemudian misalnya judul nomor 6, Between Two Tongues, The Role of Bilingual Feedback in Guiding Student Thesis Development, bisa diubah menjadi Bilingual Feedback, Guiding Student Thesis Development, a Mixed Method Study. Ini SDG 4, ya, jelas variabel dan metodologi dan bahasanya akademik ketika sudah diubah. Kemudian judul aslinya adalah Semiotics of National Identity, a Study Symbolic Narratives in Post-Reformasi Indonesian Cinema. Ini kecampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Semiotics of National Identity in Post-Reform Indonesian Cinema. Menjadi lebih ringkas. Ya, ini 9 kata memang lebih kurang dari 10 ya. SDG 11 ya. Uh, Menghindari kata studi, ada beberapa yang ada kata studi nggak bisa dihindari, nggak apa-apa juga sih, tapi eh, untuk kelihatan lebih mudah eh, dan ringkas, ini menjadi lebih baik tidak. Kemudian the CIPP based evaluation of the school
internship program at an Islamic University in South Sulawesi, menjadi CIPP Evaluation of School Internship program at an University in South Sulawesi, menjadi jauh lebih ringkas. SDG 4 ya, menegaskan model dan konteks. Oh ya, ejaannya UK karena Taylor Francis itu menggunakan English British. Nah, kalau yang AIP menggunakan English American, kan American Institute of Physics. Nah, kalau kita yang menerbitkan adalah Taylor Francis yang CRC ataupun Routledge yang berbasis di Oxford di Inggris. Kemudian diversifying employability skills of the English literature students, kita ubah menjadi diversifying employability skills of English literature students through an integrative curriculum. SDGs 8 kata tambah kurikulum agar lebih jelas ya apa yang dimaksud dari judul awalnya. Judul yang sebelumnya adalah Lecture Notes in Educational Technology or Others. Belum memenuhi kriteria karena belum ada kejelasan konteks dan metode yang akan digunakan. Ya, misalnya dan tujuan ya. Eh, Bisa saja menulis tentang optimizing educational technology modules for engineering undergraduate. Ya, wajib diganti judul yang ini nggak bisa dipakai untuk publikasi kita. Hindari kata placeholder cocok dengan tema. Oke. Ya, bridging technology, art and language, exploring student creative expression in English through book creator in multicultural context. Mungkin judul yang lebih ringkas, book creator as a platform for multicultural English creative expression ya. Kemudian juga makna simbolik dan nilai sosial dalam tari sada, sebuah kajian budaya, mungkin di bahasa Inggris kan sebagai symbolic and social values in Sada dance, a cultural analysis. Menjadi SDG 11 ya, lebih reflektif ya, dan tentu ya karena harus menggunakan bahasa Inggris ya. Kami ngelihat ya Bapak dan Ibu ada beberapa yang memang belum memberikan judul dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian misalnya judulnya adalah Digital Resilience in the Era of Generative AI as a Pillar of Achieving SDGs, an Indonesian Context Study. Ini diubah menjadi Digital Resilience in the Generative AI Era, an Indonesian SDGs Perspective. Ini SDGs-nya bisa masuk ke SDG 9 dan 17. Uh, ini ada 84, saya pikir akan menghabiskan waktu. Jadi yang paling gampang saya akan share di chat yang terakhir ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat judulnya sambil saya melanjutkan diskusi. Kemudian saya paling tinggal 10 menit lagi, 5 menit lagi ya berbicara. Setelah itu kita bisa diskusi. Ya, sebentar saya pastikan judul yang di-share adalah eh, aduh format apa revisi yang terakhir sebentar. Saya share di desktop ya. Oke, sebentar supaya Bapak dan Ibu bisa ngelihat dan juga bisa sebenarnya dapat inspirasi orang-orang udah menggunakan judul apa saja. Oke, ini masih saving karena saya takut tadi kan pagi-pagi berubah tuh jadi 84 judul ya, maka saya sudah perbaiki. Oke, sebentar. On proses masih menyimpan. Oke, oke, saya share di chat. Oke, saya share di chat sebentar. Bapak dan Ibu tolong. Oke, ini dia. Oke, saya melakukannya di di
tengah malam ya, jam 2 sampai jam 3 ya. Oleh karena itu saya tidak melakukan perubahan lagi ketika ada perubahan-perubahan setelah jam itu. Jadi ini adalah per jam 3 pagi ya. Oke. Eh, Boleh dilanjut. Nah, sambil Bapak dan Ibu melihat judul-judul yang sudah di-review, 84 judul per jam 3 pagi ya. Oke, sambil saya melanjutkan. Nah, kesesuaian proceeding, kami menganalisisnya. Kebanyakan ya ada 89% ya dari draft yang di submit itu tentang sustainability ya. Mayoritas topik condong ke isu SDGs, bahasa dan pendidikan daripada STEM murni. Yang STEM murni hanya sekitar 8 paper ya, 8-9 paper. Asal instansi dari UIN Salatiga ada 19 paper, kemudian dari eh, Universitas Surakarta, Universitas 11 Maret, Universitas Islam Majapahit, Universitas Islam Blitar, dan lain-lain. Ya, rumpun disiplin ilmu, language and education, sepertinya ini temannya Pak Faizal semua ya, orang bahasa. Ya, ada 71,4%. Ya, kemudian baru masuk kepada social science dan kemudian baru STEM. Perbaikan judul, kebanyakan judul yang kami perbaiki karena panjangnya judul itu kita pangkas, kemudian klarifikasi topik. Jadi ini menunjukkan bahwa panjang judul ya, kemudian klarifikasi eh, topik itu adalah yang menjadi hal penting bagi kami ya, dan alih bahasa penyusunan ulang ke bahasa Inggris ini juga menjadi perhatian kami. Nah, kemudian untuk template, ini Bapak dan Ibu nanti bisa klik, ada dua templatenya, yang Tandef di sini, kemudian yang AIV di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mulai mempersiapkan papernya. Nah, untuk Tandef, dia itu komponennya abstrak, keywords, introduction, methods. Nah, kita lihat findings and discussion di dalam satu subbagian, kemudian conclusion dengan reference. Nah, AIP dia nggak pakai keywords, abstrak langsung ke introduction, methods dia nggak pakai kata findings karena findings ini lebih British, tapi dia menggunakan results and discussion, conclusion, kemudian reference. Nah, isinya kalau misalnya Tandef, Bapak dan Ibu, Tandef itu mencharge pembayaran satu paper itu dianggap 4 sampai 6 halaman saja. Karena kalau enggak, kos yang kami keluarkan akan besar sekali. Jadi kalau misalnya Bapak mengirimkan 7 atau 8 paper itu bisa kena charge 2 paper. Kenapa? Karena memang dari publishernya juga dia menghitung jumlah halaman. Jadi dia tidak menghitung satu paper. Nah, ini yang berbeda dengan AIP. AIP kalau mau nulis panjang-panjangnya juga mereka no problem ya. Berbeda dengan Taylor and Francis. Oleh karena itu, kalau misalnya artikel Tandef itu adalah 4 sampai 6 halaman, maka komponen artikelnya abstrak, abstrak misalnya 1/8 halaman, 150 kata, alokasi halaman jika total 6 halaman bisa ya 1/8 halaman ya. Catatan ringkas, satu paragraf ringkas yang menegaskan tujuan, metode, temuan utama dan implikasi. Nah, keywords itu dibuat dalam satu baris terdiri dari 5 sampai 6 kata kunci ya, diposisikan tepat di bawah abstrak, pisahkan dengan koma. Introduction ini 3/4 sampai 1 halaman, karena ini 4 sampai 6 halaman. Latar belakang isinya dari introduction adalah latar belakang, kesenjangan riset, tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi tadi yang kita sebutkan bahasanya juga bahasa yang lebih simpel dalam penulisan proceeding dibanding dengan artikel jurnal. Nah, methods ini 3/4 sampai 1/4 halaman. Ini menjelaskan desain penelitiannya, partisipan dan sumber data, prosedur, instrumen, dan teknik analisisnya seperti apa. Nah, findings and discussion ini yang paling banyak karena
memang mereka sih menjelaskan bahwa ya di dalam praktek penulisan artikel ilmiah juga 60% dari isi artikel harusnya adalah pada bagian findings and discussion. Ya, jadi 1,5 sampai 2,5 halaman. Paparkan hasil inti, diskusikan kaitan dengan literatur dan implikasi SDGs sesuai tema tandem. Conclusion ini sepertiga halaman sampai setengah halaman, ya, ringkasan, jadi satu paragraf aja udah cukup, ya, ringkasan temuan, batasan dan arahan riset lanjutan. References 2/3 halaman sampai 1 halaman. Daftar pustaka, ini formatnya saya salah nih, bukan APA. Taylor and Francis ya. Kemudian kalau yang AIP juga dia menggunakan format sendiri ya. Nanti dilihat di template. Ya, kemudian total 4 sampai 6 halaman untuk Taylor Francis. Ya, ini berarti yang references ini saya revisi ya karena mengikuti template. Untuk IIP ini jumlah halaman tidak dibatasi, tetapi kalau prakteknya tulisan IIP itu rata-rata adalah 6 sampai 10 halaman ya. Abstrak kurang lebih seperempat halaman ya, maksimum 200 sampai 250 kata. Satu paragraf berisi tujuan, metode kunci, hasil utama ya atau angka dan implikasi. EIP menuntut abstrak informatif bukan deskriptif. Ya, jadi karena ini apa asosiasi science ya, jadi mereka kurang banyak kata-kata yang berbusa-busanya. Ya, kemudian introduction 1 halaman, sajikan latar belakang ilmiah, celah pengetahuan dan tujuan riset. Akhiri dengan pernyataan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Metode 1 sampai 1,5 halaman, jelaskan desain eksperimen atau pemodelan, bahan instruktur, parameter pengukuran, serta prosedur analisis data. Gunakan subjudul jika perlu. Ya, kemudian conclusion ini setengah halaman ya, kurang lebih setengah halaman, ringkas temuan ya, kontribusi terhadap bidang, batasan dan prospek riset lanjutan. Hindari pengulangan detail hasil. Nah, references ini setengah sampai 1 halaman, 10 sampai 20 citasi ya, format AIP style ya. Gunakan DOI bila ada, pastikan citasi primer terutama jurnal 5 sampai 10 tahun terakhir plus sumber klasik yang relevan. Biaya publikasi untuk Taylor and Francis adalah 5,5 juta, sedangkan AIP adalah 3 juta per paper. Memang jauh lebih murah. Taylor Francis itu adalah open access. Nanti bukunya bisa di-download sebanyak-banyaknya, di-share di sosial media dan di mana-mana, dan tidak ada harus login dan lain-lain. IP dia akan open access untuk periode 1 tahun ya. Setelah itu dia menjadi close. Saya tapi lupa deh nanti kayak gimana penjelasannya. Ada Pak Zikri dengan Bu Evi nanti yang bisa bantu. Pak Zikri gimana kalau AIP kemarin bentuknya? Oke, nanti sambil jalan ya akan dijelaskan. Nanti kita terus kami penghubung Bapak dan Ibu di sini dari UIN Salatiga. Jadi kami bekerja sama dengan Pak Faisal dengan tim untuk bersama-sama mengumpulkan paper, dan nanti jika ada pertanyaan tambahan bisa ke Pak Faisal ataupun juga ke tim saya ada Bu Evi dengan Pak Zikri yang nomornya saya bagi pada eh, slide ini. Saya cukupkan dulu presentasinya supaya Bapak dan Ibu bisa berdiskusi. Eh, Bu Evi atau Pak Zikri yang mau menjelaskan yang tahun lalu EIP kita kontraknya apa ya? Saya lupa. Sepertinya Pak Zikri terlempar, Bu. Lempar ya, udah kita Iya. tunggu. Heeh. Ada yang EIP juga sedikit. Pak Faisal itu mungkin sajian kami. Bu Evi ada yang mau ditambahin nggak? Iya, Bu. Paling saya mau menjelaskan untuk checklist ya, Bu. Ya, Untuk silakan boleh. checklist, ya, beberapa Ya, Pak checklist. Faisal ya langsung ya checklist. Iya. Ya, Ya, oke, Iya. silakan. saya belum bisa share screen ya, Pak. Oh, sebentar, sebentar.
Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Eh, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan sedikit tambahan ya terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh Prof. Maila. Di sini agar memudahkan nanti proses Bapak Ibu menulis gitu. Jadi dari sekarang saya sudah mau apa sudah menggambarkan kepada Bapak Ibu tentang paper checklistnya gitu. Jadi dari tim editorial ini ada sekitar 17 checklist gitu ya untuk artikel Bapak Ibu baik AIB dan Tandef. Namun memang untuk checklistnya agak sedikit berbeda karena mereka pun untuk formatnya sedikit berbeda yang Tandef dan AIB itu gitu. Jadi nanti apa yang berbeda nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, untuk yang pertama, berarti si manuskrip itu harus masuk ke skopnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Maila bagaimana skop dari dua publikasi itu. Kemudian untuk similarity check, kami akan memeriksa paper Bapak Ibu untuk dengan Turnitin ya. Itu similarity checknya itu harus kurang dari 15%. Kemudian ya tadi untuk tanda itu 4 sampai 6 halaman, kemudian untuk aib itu 10 sampai 15 halaman gitu. Kemudian ya yang keempat itu harus ada novelty-nya, kemudian menarik untuk audiens internasional. Kemudian untuk artikelnya sendiri itu harus ada judul, kemudian abstrak ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Maila. Kemudian yang nomor 6 ini Tandem itu tadi harus British ya untuk bahasanya. Kemudian untuk Aib sendiri itu harus American. Selanjutnya tabelnya itu harus mengikuti guideline yang sudah ada di apa namanya di template baik Tandem maupun Aib tuh dan mereka harus diinkludkan dalam paragraf gitu. Jadi harus disitasi nomor tabel ataupun gambar tersebut. Kemudian yang kedelapan itu harus bersumber dari ini ya, tidak bersumber dari copyright material. Jadi itu harus gambar asli Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian untuk gambar sendiri, untuk di AIP itu, kalau Bapak Ibu punya mencantumkan gambar yang memang ada unsur ya, unsur manusianya gitu. Itu mukanya itu harus di blur. Jadi kalau misalkan nih ke yang dari pendidikan nih, yang ada di pendidikan itu ada foto misalkan menjelaskan proses gitu, proses penelitian ataupun proses hasil gitu. Nanti di situ ada gambar murid-muridnya yang memang diberikan tindakan itu harus di blur mukanya. Dan nanti Bapak Ibu juga harus mengisi lembar konsen gitu ya untuk menerangkan bahwa gambar itu sudah melalui proses ini ya persetujuan seperti itu. Nah, oh ya tadi untuk bahasa pun ketika nanti Bapak Ibu misalkan mencantumkan di gambar ataupun di tabel gitu tentang sesuatu itu nanti ketika ada bahasa Indonesia misalkan di foto nih, di foto Bapak Ibu di gambar nanti Bapak Ibu menyertakan misalkan judul buku nih, judul buku misalkan ada misalkan yang pengembangan buku ataupun modul dan lain-lain di situ ada judul yang berbahasa Indonesia masih berbahasa Indonesia itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi semua konten yang ada di data itu harus berbahasa Inggris gitu. Jadi harus ada terjemahannya seperti itu. Nah, itu tadi untuk nomor 9 judul juga sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Mele jangan lebih dari 18 kata. Kemudian abstraknya ditulis dalam 120 sampai 200 kata. Kemudian ya ini yang lainnya ini untuk referensi itu minimal 15 ya sampai 25 referensi 70 sampai 80%-nya dari yang jurnal internasional bereputasi dan terbit di kurang dari 10 tahun. Nah, untuk referensi sendiri di AIB itu ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ada sumber referensi Bapak Ibu di AIB ya, terutama yang AIB nih.
Yang tandem itu tadi sudah dijelaskan juga, di template-nya juga udah sesuai. Tapi ini saya jelaskan tambahan kalau misalkan di AIP seperti apa. Nah, kalau di AIP itu, kalau ada referensi Bapak Ibu yang bersumber dari publikasi nasional gitu, misalkan berbahasa Indonesia, itu juga harus di apa namanya di insert gitu, terjemahannya apa dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian untuk di AIP juga itu Bapak Ibu harus memberikan hyperlink. Jadi ketika ada jurnalnya, Bapak Ibu harus menginsertkan apa namanya website dari jurnalnya itu gitu. Seperti itu. Kemudian ya tadi ya diterjemahkan. Jadi semua di dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun nanti ada judul buku atau judul publikasi yang berbahasa Indonesia itu harus semuanya dalam bahasa Inggris. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu Prof. Maila dan Bapak Ibu semua tambahan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, ya mari terbuka untuk diskusi. Nah, Pak Nggih, Faisal. nggih, Dan nggih, terima kasih Bu Evi ya atas paparan checklistnya ya. Eh ini ada pertanyaan juga itu ya untuk Pak Faisal ya. ya Eh, ada yang- pertanyaan. Nggih. mm-mm. Dari Ya, Dwinda, Ibu Dwinda Kartika, izin bertanya Prof. Maila, apakah judul yang direvisi mempengaruhi kata kunci dan isi dari tulisan kami? Mohon arahan dan penjelasan. Eh, karena tadi ada saran-saran perubahan judul, apakah nanti kata kunci dan isi juga berubah? Kalau menurut saya berubah ya, Prof ya. ya. Kan kalau Perubahan. sekarang kan belum ketahuan kan isinya Karena seperti isinya belum. karena Iya. ini kan baru hari ini kan kita mengkaji judul. Jadi yang saya kaji adalah supaya judul sesuai menjadi judul dengan eh, apa kualitas yang dianggap efektif, efisien untuk penulisan karya ilmiah maka seperti ini. Nanti ketika sudah penulisan selesai pun itu kami lakukan lagi. Ya, jadi itu nanti bisa 3 kali ganti judul. Bu Evi tahu sendiri itu prosesnya. Jadi ketika awal itu nanti akan kita lihat. Jadi sebenarnya apa sih yang dia bicarakan? Itu. Tapi hari ini karena memang eh, apa tujuan kita untuk bicara tentang judul, eh, tujuannya kami mereview itu adalah eh, Bapak dan Ibu bisa melihat oh judul-judul dengan cara penulisan seperti ini yang dianggap memenuhi syarat gitu kan. Tapi nanti untuk yang dipublikasikan mungkin nanti akan ada perbaikan-perbaikan lagi. Itu. Prof, izin Prof. Prof, boleh. Ya, Saya Dwi, Prof, yang apa? Yang bertanya lewat chat. Eh, ini kan judulnya Prof Maila revisi. Kalau menurut saya, mohon izin ya Prof, menurut saya yang Prof Maila isi itu hampir sama seperti yang saya buat sebelumnya. Nah, lalu saya buat tanda tanya karena saya pikir dengan tanda tanya itu lebih menarik. Jadi, Unity in Nature, How Social Bonds Shape Ecotourism in Ngelanggeran Village. Seperti itu, Prof. Eh, Kalau yang Prof buat, kan tampaknya datar aja gitu ya, Prof ya. Boleh nggak sih, Prof, kalau kita bikin dalam bentuk tanda tanya. Kemudian yang kedua tadi Mbak Evi bilang katanya harus semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ada referensi yang saya dapat dari bahasa Indonesia, apakah referensinya itu juga harus diterjemahkan juga, Prof? Gitu, oke. Prof. Ini nomor berapa Ibu punyanya? Nomor 4 kalau nggak salah, Prof, yang Unity in Nature, how social bonds shape ecotourism in Ngelanggeran Village. Yang Prof agak susah mengejanya tadi Iya, yang Ngelanggeran bacanya Village. susah. Evi tolong Mm-mm. di handle dulu saya ada ngangkat telepon kan ada penting sebentar ya. Nggih. Oke. Bu Evi silahkan. Nggih. Ya, saya jelaskan yang ini dulu kali ya, tadi referensi ya, Ibu. Kalau judul nanti Iya. Prof yang akan. Ya, jadi untuk referensi sendiri, kalau misalkan nanti ada referensi Bapak Ibu yang digunakan oleh Bapak Ibu itu bersumber dari berbahasa Indonesia, misalkan ya judul judul buku ataupun judul artikel yang memang berbahasa Indonesia itu harus diterjemahkan. Jadi misalkan ini sebelum titik tapi ya misalkan pengaruh metode bla 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 gitu udah selesai. Nah, setelahnya itu sebelum titik itu Bapak Ibu harus membuat apa ya seperti tanda kurung Terjemahan. terjemahannya Oh, apa gitu. oh di Seperti antara kurung ya, ya, Mbak ya. heeh, Oke, seperti itu. oke, ya, ya. Mm-mm. Ya.
Oke, ya, Mbak Jelas Evi. jelas ya Ibu ya. Jelas, Iya. heeh. Heeh. Jadi Thanks, memang Mbak Eh, Evi. iya, semuanya di ini tidak boleh ada yang berbahasa Indonesia ya. Seperti tadi juga jika ada data ataupun yang lainnya yang memang masih berbahasa Indonesia itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau AIB. Kalau di Tandef sih tidak ya, tidak sesaklek itu. Jadi masih ditolerir ya untuk yang bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di AIB ini ya memang semuanya itu harus diterjemahkan berikut dengan referensi-referensi yang dari apa namanya bersumber dari bahasa Indonesia juga ikut diterjemahkan seperti itu. iya. Hmm. Mbak Evi Mm-mm. satu lagi, Ya, itu kan di dalam artikel saya ada saya bikin sketsa sketsa desa wisata Ngelanggeran. Nah mm-mm. di situ ada salah satunya ada Kampung Pitu. Kampung Pitu itu kan bahasa Jawa ya, Mbak Evi. Itu Mm. juga bahasa Inggris dulu, baru di dalam kurung Kampung Pitu gitu. Seven Kampung Seven Pitu. Seven Compound. Village. Oh, tapi Seven Village. Kampung Pak Faisal, tidak Pak. bukan Kalau Pulau. nama tempat itu tidak diterjemahkan. Oh nggak perlu diterjemahkan ya. Tetap aja Hmm. karena iya jadi kalau nama tempat ataupun nama nama sesuatu yang memang sudah menjadi apa namanya ciri khas itu tidak diterjemahkan seperti itu. Gitu gitu gitu. Tapi kalau Tapi kalau misalnya di atas Heeh, ada bendungan gitu, tetap diterjemahkan menjadi dam gitu atau iya, eh oh gitu. Berarti heeh. Inggrisnya dulu, baru di antara kurung bahasa Indonesianya gitu ya, Mbak ya. eh bahasa Indonesianya dulu baru Malah ini untuk apa Bu? aneh. Eh apa ya? Kalau Yang dimasukkan di sini untuk proceeding. Heeh. Iya, Heeh. jadi kalau yang judul ya kalau di Oh, random, random ya, sosial. yang di AIP ya, iya. Kalau Bukan, yang di yang aib kan Oh, kalau di Tandef SF sih ya. lebih bebas ya, Ibu. Oh Lebih gitu. bebas, jadi memang tidak usah diterjemahkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau di AIB, itu harus diterjemahkan, gitu. Oh iya iya. ini Oke oke. judulnya nomor 4 Bu Evi ya, udah dijawab ya. Kalau judul Iya belum, Bu. betul. Tadi lebih ke ini. Oke, eh, jadi tentu kan setiap penulis kan punya cara menulis masing-masing, ada namanya style. Tetapi ya seperti Ibu, Bapak kalau masuk ke jurnal ada kok ini reviewernya ngomongnya begini ya, kok editornya ngomong begini ya. Nah, Iya iya. untuk hal ini kan juga karena masih judul ya, Bu. Jadi Iya. kita juga nggak tahu isi tulisan Ibu apa, itu pertama. Kemudian tentu nanti akhirnya semua akan disesuaikan dengan style yang kita akan harapkan sesuai standar kami. Ya, jadi kalau Hmm. Ibu mau pakai tanda tanya dan lain-lain, eh, ya kita lihat apakah sesuai dengan style yang kita harapkan. Ya, kalau nggak salah di AIP yang di Tandem ini ada penjelasan tidak berbentuk dalam kalimat pernyataan ya kayak Bu Evi ya. Makanya dia langsung secara otomatis mengubah pertanyaan menjadi pernyataan ya. Oh iya iya. Jadi Ya Bu. ya kita sesuaikan ya. Jadi mungkin yang sesuai di jurnal lain sesuai dengan kebiasaan Ibu menulis ya Mm-mm. kita terpaksa menyesuaikan dengan yang menjadi ya apa kisi-kisi ya ataupun pedoman Tulisan. dari Iya. publikasi ini. Ya, tapi kalau Iya. judul, jadi Bapak dan Ibu bukan berarti judul Bapak dan Ibu sampai akhir akan seperti itu. Saya yakin kita bisa pastikan ya ya Bu Evi dan Pak Zikri ya 80% itu judulnya berubah ya. Mm-mm, mm-mm. Karena ya tadi perbaikan bahasa, kemudian kita kan harus melakukan ketika diberi feedback dari reviewer, ya reviewer itu biasanya yang memberi saran juga. Jadi ini kan dari editor, nanti diperbaiki lagi dengan reviewer memberi saran. Mm-mm. Ya. Reviewernya dua, ya itu kadang-kadang sarannya juga eh, judulnya diubah, tapi yang satu nyaranin apa ya tentu kita milih kan. Ya Iya. nanti terakhir baru polesan terakhir dari editor tim ya untuk memutuskan supaya ya itu tadi kita juga kan menjaga supaya ya karena ini dalam satu buku ya itulah yang membedakannya. Maka stylenya kita ada standar dan kebetulan juga di Tandef itu dijelaskan judul dalam pernyataan ya tidak dalam pertanyaan. Nah itu. Iya Iya. Bu.
Prof Pak Maila Abdul. mau Makasih, tanya, Prof. Prof. Iya, Eh, silakan Pak Faisal. ya, jadi ini kan sebetulnya baru perjalanan awal ya. Jadi Iya, oke. entry point untuk karena yang namanya full text tadi, kalau yang Tanduf online itu 4 sampai 6 halaman ya, 4 sampai 6 halaman. Kemudian yang AIP 6 sampai 10 ya, 6 sampai 10 halaman tadi Bu Evi menyampaikan. Oke. Iya, benar. Nah, itu mestinya coaching klinik yang kedua itu sudah langsung full paper ya, Prof ya. Full paper maksudnya. Iya, mestinya begitu. Jadi sebenarnya em, kadang kami membagi coaching klinik kedua karena kita sendiri kecapean ya, karena menyelesaikan sampai selesai itu biasanya susah. Biasanya kami selalu memastikan dulu semua punya data. Jadi mengirimkan datanya dulu. Rata kunci nah. Hmm. Data dari temuan gitu ya. Jadi yang akan dijadikan eh, ya setidaknya ya maksudnya data mentah kalau udah ditulis dalam result and findings lebih bagus. Karena kami selalu Oh. menyarankan gini. Jadi seringkali ditolak itu karena datanya tidak cukup. Jadi Hmm. hanya narasi opini. Itu kita nggak bisa karena proceeding itu kan hasil penelitian. Eh, Pun itu adalah literatur review, itu harus bentuknya data temuan, data yang sudah diolah. Jadi misalnya literatur yang sudah dianalisis apa saja, ya hasil analisisnya seperti apa. Nah, baru kami meyakinkan bahwa oke ini memenuhi syarat. Ya ini untuk mempercepat sebenarnya proses tidak ada reject ya, karena kan kita mau menjamin bahwa semua yang mengirimkan paper ke kami akan diterima jika mengikuti ya, mengikuti arahan dari reviewer, dari editorial team dan seterusnya. Ya, jadi kalau tahun lalu kita ada yang mereject paper ya, tapi itu juga karena penulisnya menyerah. Ya, tapi kebanyakan adalah kita ikutin ya sampai akhir ya itu makanya kenapa akhirnya cukup lumayan banyak yang bisa kita terbitkan ya karena memang kita dampingin tapi ya itu kita memastikan di awal itu yang benar-benar kita pastikan bahwa peneliti punya data ya karena harus hasil penelitian gitu Pak Nggih, Faisal. nggih. Eh, mengenai kelonggaran waktu Prof Maila dan tim kira-kira kapan ya untuk bisa coaching klinik yang kedua? Itu maksud saya sebagai gambaran, saya mau bikin Google Form yang baru untuk Ya, supaya ada full text ya, full text. Kemudian juga tadi ada supplementary data. Yang diwajibkan adalah yang datanya, kemudian juga full textnya ya. Gitu, iya. Prof. Apakah mungkin 2 minggu lagi, apa 3 minggu lagi, atau Eh, kira-kira yang, karena tadi 30 September itu yang benar-benar final ya. Tadi ada Betul, deadline betul, tiga betul. puluh September itu. Nggih. saya akan agak sulit kalau sudah di atas 18 Agustus. Jadi sebelum 18 Agustus, Pak, kalau bisa di minggu antara Iya, iya. ada udah ada ya itu coaching klinik yang lain itu ya. Itu Nggih, nggih. Berarti eh, sebelum 17 atau 18 Agustus 11 ya. ya. Jadi mungkin antara 11 sampai 15 itu good time. Iya, 11. Langsung usul Pak Hmm. Faisal, tanggal 12, Pak. Oh, 12. Nggih. Nggih. Nah, saya Dua. kan bapak-bapak udah bapak ibu udah bawa data, jadi nanti kita akan berlatih bagaimana menuliskan data ya. Iya, Nah, 12 Agustus hari Selasa, Prof. boleh Kira-kira ada tabrakan dengan isian yang lain atau biasanya ada enggak, pasti seminar apa? 12 Agustus bisa Pak, Insya Allah. Oh, nggih. Bagus Ya. pagi-pagi begini ya, Nggih. eh, Iya. Jadi ngajar. nanti Bapak Ibu semua diharapkan, nanti saya buatkan Google Form yang baru aja. Jadi Google Form yang baru untuk full, karena kan hanya 4 sampai 6 ya. Maksudnya tidak, kalau jurnal kan biasanya 15 sampai 20 halaman. Jadi ini setengahnya power untuk mengerjakan jurnal, dan ini bisa mengajak yang lain ya, Prof. Tadi kan maksimal bisa 7 orang. Dan satu kendala saya lihat tadi ada prasyarat idealnya satu institusi itu minimal 10 paper. Kalau misalnya tadi kan miscellaneous ya, banyak yang ada yang dari UNS, ada yang dari UIN Salatiga, tapi banyak juga yang mayoritasnya mungkin hanya
dari satu institusi mungkin satu dua paper itu kira-kira pripun, Prof. Jadi harus bergabung ke yang sudah ada, Ya, bergabung. Maksudnya bergabung dengan yang UNS atau yang UIN yang Salatiga. salah tiga, karena maksudnya itu adalah eh, supaya kita juga energinya kan kalau per 10 orang lah gitu. Jadi kalau per satu dua orang kan kita agak repot ya. Timnya juga terbatas ya. Terus terang ini timnya cuma saya dengan Bu Evi dengan Pak Zikri. Jadi kami juga ada Nggih, ngajar dan lain-lain. nggih. Jadi kita berharap berkumpul bersama-sama aja. Ini bagus yang dilakukan UIN Salatiga. Berarti kan ini udah satu tim dari berbagai universitas. Jadi nggak usah di-split lagi, nggak apa-apa gitu kan. Nggih, nggih, Karena nggih. kalau per 5 orang atau di bawah 10, kami sebenarnya agak repot ya. Jadi banyak itu berulang Nggih, kan mirip-mirip nggih, sebenarnya gitu kan. nggih, Eh, eh. nggih. Kemudian yang tentang masalah biaya tadi mungkin apa perlu disampaikan, Prof, tentang kalau yang tandef itu kalau keterima baru bayar, sementara yang AIP itu eh, agak gitu ya. Pokoknya Jadi bayar bayar ya, dulu, kalau di reject tidak kembali itu. Ya, apakah itu juga jadi oke. satu pertimbangan juga, nggih. Jadi karena kami ini ya memang agak sedikit berbeda karena kami bukan melakukannya kita melakukannya karena permintaan ya. Jadi maksudnya saya juga jadi editor begini tuh karena di UIN Jakarta ya eh, tahun lalu 7 fakultas ya dia punya conference nggak punya publikasi ya akhirnya merengek-rengek Bu Maela mintain publikasi gitu kan. Nah, Nggih. yang Taylor Francis tentu gampang karena saya memang bidang sosial. Bapak dan Ibu bayangin loh, kami itu tembus untuk yang bidang fisika. Itu saya profesor pendidikan anak usia dini, bukan fisika gitu kan. Nah, makanya konferensinya kita buat yang tadi apa Engineering and Science for Human Progress atau for Humanity ya. Nah, jadi kami sendiri jika memang tulisannya tidak terbit untuk Taylor Francis, uangnya misalnya udah masuk, tentu akan kita kembalikan. Nah, EIP itu malah sampai sebenarnya itu benar-benar apa menjadi apa ya kerugian kami ya. Karena misalnya kami menerima, tetapi ternyata EIP menolak ya itu maka kami akan kembalikan karena saya nggak mau ngambil uang yang padahal tujuan saya adalah mau membantu orang-orang mau publikasi kalau memang nggak terbit ya dibalikin uangnya. Jadi nggak ada. Nah, tapi berbeda tentang indexing Scopus ya Bapak dan Ibu ya. Saya jangan dikejar-kejar ya. Ternyata nggak terindeks Scopus Bu Maila. Ya, saya dan tim itu berusaha sangat ya untuk ini terindeks Scopus mengikuti arahan dari tim Taylor Francis. Contohnya tentang kualitas paper, kemudian juga tim akademiknya, kemudian juga tentang keterwakilan paper dan seterusnya. Dari pengalaman kami dan kita buat open access. Dari pengalaman kami itu terindeks Scopus. Kalau ternyata tidak, eh, itu yang kita tidak jamin. Tapi kita akan jamin dia akan terpublikasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau mau ngelihat seperti apa sih bukunya, ya kan udah dilihatkan di ini ya. Jadi bukunya benar-benar buku legit yang memang ditampilkan di websitenya Taylor Francis. Ini 2 buku kami yang sudah terbit ya. Em, Ya, ini yang tahun 2024 ya, 2024 terpublisnya dan ini terindeks Scopus ya. Religion, Education, Science and Technology towards a more inclusive and sustainable future. Yang ini yang tahun 2025 terbitnya. Ya, ini lagi proses to be index ya. Kita lagi nunggu ya to be index in Scopus. Ya, jadi dia berbeda dengan AIP yang kalau papernya terpublikasi maka akan terindeks Scopus karena dia adalah bagian dari conference series. Tetapi untuk Taylor Francis ini adalah buku proceeding yang berdiri sendiri-sendiri. Hmm. Ya, oleh karena itu, apakah akan terindeks atau tidak, itu sangat bergantung pada hasil akhir review dari Scopus untuk buku ini. Ya, saya nggak mau ngasih false hope ya, jadi supaya kita ada transparansi. Demikian juga kami transparan bahwa
kami tidak akan ya jika memang tidak terbit uangnya akan dikembalikan. Tetapi sebagai jaminan, memang ketika paper setelah editorial checklist kita beri waktu untuk pembayaran. Tapi kalau misalnya ternyata tidak terpublikasi, uang itu akan kita kembalikan. Ya, tapi kita supaya jaminan supaya kerja kita tidak sia-sia, maksudnya sudah diperbaiki sampai akhir, tahu-tahu, oh kita nggak jadi terbitin, itu kita nggak bisa kayak gitu, karena kita juga ada komitmen ke publisher yang di mana ada pernyataan bahwa semua paper yang diproses harus tidak sedang dalam proses di publikasi manapun. Ah, jadi seperti itu. Iya Pak Faisal ya. Nggih, Oke. siap. Nggih. Ya, supaya tidak ada pertanyaan yang mengganjal, Prof, terkait karena memang eh, ada pembayaran dan sebagainya itu kan terkait penulis juga. Nggih. Iya, Eh, jadi Bapak Ibu mungkin setelah ini fokusnya untuk menyiapkan full text-nya ya. Full text-nya dan mayoritasnya dari Bapak Ibu kan dari sosial humaniora itu masuknya di Taylor Francis yang lebih ke sustainable development ya, oke. SDGs itu. Jadi dan mungkin eh, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang dari grup itu. Jadi kalau memang ingin dari kampusnya itu ada 10 paper itu lebih bagus juga ya, Prof ya, biar eh, artinya kolaborasi dengan teman-teman satu kampus. Tapi kalau tidak mencukupi akan bergabung dengan author dari kampus lain. Nggih. Tapi Bu, sebenarnya bagus juga hmm. Pak berkomunitas begini itu untuk saling tarik sitasi. Oh iya iya, nggih Oh, nggih. jadi karena udah di dalam satu grup, nah nanti buat list aja setiap penulis yang udah, tapi harus publikasi Scopus ya, karena untuk internasionalisasi itu kan harus syaratnya artikel terindeks Scopus disitasi artikel terindeks Scopus. Iya iya Bu, bagus untuk citasi ya, untuk Untuk eh, citasi. Ya, visibilitas kampusnya masing-masing. Nggih iya. nggih. Bu Dewi, Prof Dewi Kusumaningsih, monggo ada Ya. pertanyaan itu, silakan. Iya, terima Mungkin Anda kasih. sah. Mohon izin tidak buka kamera. Terima kasih Pak Faisal. Selamat salam kenal Prof. Maila dan Ibu Evi Mulia. Saya Dewi Kusumaningsih, sahabatnya Pak Faisal dari Solo. Untuk penulisan tiap artikel ini, saat ini saya ini mengirimkan hanya satu nama saya saja. Lah, mohon izin sesuai dengan arahan Prof. Maila tadi, apakah saya menggandeng teman-teman yang ada di Zoom ini, atau saya boleh ambil dari tempat lain? Itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan saling sitasi, saya senang sekali. Nanti mungkin Pak Faisal bisa memberikan ruang kita memberi link-link naskah kita yang sudah pernah publish di Scopus untuk bisa disaling sitasi teman-teman itu dengan format bagaimana. Saya nderek kemawon. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum. nggih, salam. Monggo Prof Maila untuk menanggapi. Nggih. Ya, Prof. Jadi em, apa gimana ya? Jadi untuk sitasi ya nanti silakan Bapak mengaturnya. Nah, untuk tulisan satu artikel 7 itu sebenarnya untuk ya terbuka jadi untuk saling meringankan. Jika memang publikasi menggunakan biaya sendiri berarti kan bisa saling patungan. Tetapi jika memang ditanggung kampus atau memang tidak perlu berpatungan, ini juga jadi satu cara untuk mendapatkan artikel lebih banyak. Maksudnya bekerja berkelompok ya saya tidak menyarankan karena saya nggak berani nih nyaranin ya tuker-tukeran nama gitu kan. Tapi misalnya Bapak dan Ibu adalah satu bidang ataupun satu interest tema. Kemudian kita berpikir misalnya Pak Faisal dengan Prof Dewi bidangnya sama. Yuk kita saling baca. Yuk kita saling cermati. Nanti nama jenengan masuk ke paper saya, tukeran kita. Itu kan sah ya, Iya. secara ini diperbolehkan. Nggih, Heeh. Nah, nggih. itu juga bisa. Jadi daripada Bapak dan Ibu hanya dapat satu paper, Bapak dan Ibu bisa dapat 7 paper kan? Ya kan? Iya ya. Karena penulis Nggih. pertamanya satu, yang kedua ketiganya bisa di mana-mana.
Jadi sarannya seperti itu. Eh, Kalaupun juga ini karena masalah biaya juga ini satu hal yang memudahkan karena kan berarti ada patungan gitu kan supaya tidak terlalu berat ya maka seperti itu. Kenapa 7? Ya karena kolom yang disediakan dari publishernya 7 ya Bu Evi ya untuk 7 nama ya Ya, udah Ibu. kita Iya, tanyain ya. Prof. Heeh. Jadi maksimum Oh, memang kita batasi 7. Itu Prof hmm. Dewi. Iya. Iya. Satu lagi, Prof. Untuk saya belum tahu Pak Faisal ini biaya proceeding ini nanti kita dibebani berapa per artikel Pak Faisal? Satu artikel untuk yang Taylor Francis 5,5 juta, kalau yang AIP Nah. itu 3 juta. Nah, yang Oh iya. tema sosial humaniora masuknya lebih ke Taylor Francis. Kalau yang AIP itu harus, kalau kita dari sastra, apa dari linguistik harus terkait dengan sains. Itu memang agak tricky ya, agak perlu seperti yang tari piring dengan sentripetal apa itu, dengan sudut Iya, pandang fisika dan budaya lah itu kayaknya untuk eh, sangat jauh ya antara tari api piring dengan fisika. Nah itu memang perlu tim itu. Jadi Baik. lebih ke ini Bu yang 5,5 dan info kemarin waktu saya jumpa Prof. Mele di Jakarta itu kalau keterima baru dibayar gitu. Dan itu bisa Iya. sampai 7 penulis gitu. Jadi 5,5 mungkin dibagi Iya. dibagi 7 orang itu bisa ajak Sangat bolo-bolo ringan. gitu, Iya. bolo-bolo. Nggih. Bisa Iya. di yang di grup, bisa juga di line grup. Nanti kalau meminta, kebetulan di form itu ada email-emailnya. Kalau memang menghendaki ada emailnya, saya share untuk bisa dikontak gitu. Jadi maksudnya grup itu berfungsi untuk seperti yang di forum penulisan artikel dan sebagainya kan memang kita diharapkan untuk saling berkolaborasi. Tadi Prof. Maila bilang mengatakan untuk saling membaca. Jadi memang Iya. jadi bukan nebengisme ya. Nebengisme itu pokoknya saya Tidak. ikut nggak ngapa-ngapain ikut itu nggak gitu. Jadi maksudnya sekarang kecenderungannya kalau di grup-grup itu kan penulis satu sekian, penulis dua sekian, pokoknya bayar selesai lah itu tuh kayaknya kurang jangan. kurang etis, kurang etis. Nanti sebutannya mafia sitasi atau kartel sitasi kalau Ya, dari Ristek itu pakai aplikasi Skival itu ya Bu yang mendetek Iya. satu orang kalau ikut konflik nanti temennya ini ada konflik lagi satu orang mesti temennya ini itu ada aplikasinya tahu ternyata. ada Pak ya. Ya, untuk skival itu. Jadi kami sebutannya mafia sitasi atau kartel sitasi. Tapi itu mungkin beda dengan kolaborasi ya. Jadi memang gabung tapi ikut baca, mereview. Ya kalau iuran ya ikut iuran itu urusan lain ya. Yang penting kontribusi ilmiah untuk menilai naskah itu. Ngaten, ngaten Tanya Pak Prof Dewi. Faisal. Nanti mungkin dari Univad mungkin 10 paper. Izin Pak Masih Faisal, boleh, bertanya Pak Iya. Faisal. masih boleh Monggo ya? silahkan Pak Aji Nugroho ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Iya. Ibunda yang terhormat, Bu Profesor Maila Rahim. Terima kasih atas ilmunya, Bu Maila. Pengalamannya luar biasa. Seorang ibu-ibu yang berkarya internasional ini kan khotijah banget. Bu, mohon maaf bertanya untuk mempertegas saja, Bu, yang tadi jenengan sampaikan itu bahwa di dalam buku yang terindeks apa Scopus atau rencana ke depan itu kalau kita mau untung itu bisa jangan mengambil satu paper untuk 7 orang, tapi bekerja sama dengan para penulis menampilkan di beberapa tulisan-tulisan yang lain begitu Bu ya. Nah, dan itu legal saja dalam buku tersebut, Bu. Artinya nama itu disebut berulang tidak sebagai penulis pertama walaupun penulis di beberapa artikel yang ada. Nah, mungkin butuh penegasan dan itu biasa gitu maksudnya. Kalau dalam satu buku misalnya nama Pak Faisal itu muncul sampai 11 artikel tapi yang apa namanya? Yang penulis pertama hanya satu artikel. Nah, beliau modal satu artikel tapi kemudian bekerja sama dengan yang lain untuk menggait penulis-penulis yang lain semacam itu. Ah, mohon apa namanya kalimat ini tadi saya mendengarnya agak samar-samar Bu. Kalau memang itu hal yang lumrah, saya kira mulai sekarang sedang mencari teman-teman yang biasa diajak untuk semacam itu Bu. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ngelihatnya asal dalam jumlah wajar ya. Jadi dalam praktek kami melakukan, tapi ya itu eh, kebetulan kan di kampus juga
Saya di kemarin untuk task force internasionalisasi. Kita tuh nggak bisa, saya tuh nggak bisa akal-akalan, Pak. Jadi saya bilang sitasi itu ya caranya saling mensitasi, nggak bisa kita pakai trik-trik. Nah, tapi kita bisa mempercepatnya dengan cara misalnya mengenalkan tulisan, ya. Nah, kemudian untuk untuk publikasi supaya artikelnya banyak. Saya sebagai editor juga gak berani saya nyaranin, "Oh, udah saling eh, tuliskan nama itu, gak berani. Nah, jadi saya lebih menyarankan ya udah berhimpun aja. Nah, ketika itu berhimpun itu kan nggak mungkin saya yang bidangnya PAUD, tahu-tahu saya ikutan nulis yang jauh, ya. Tapi bisa juga PAUD, tapi saya nulis tentang kemarin tulisan kami terbit tentang matematika anak usia dini. Ya, jadi kemudian juga sains anak usia dini. Nah, itu bisa. Ya, jadi asal dalam kewajaran. Ya, jadi dan juga kami biasanya em, membatasi satu penulis itu 5 paper aja. Yaitu tadi dalam rangka supaya dalam satu buku ya, supaya nggak terdetek sebagai malpraktis. Ya, jadi di tahun lalu ya Bu Evi ya kita 5 buku ya kita kita batasi ya. 5 artikel ya, Iya, Prof. yang untuk AIP ya. Yang tandem juga kita batasi kan ya kemarin ya. Heeh. Kita kita batasi ya itu tadi dalam rangka kita khawatir kalau terlalu banyak yang muncul akan menjadi pertanyaan gitu Pak Aji. Tapi memang benar aware kita hati-hati itu kalau misalnya apalagi kalau dijadikan praktek salah ya. Tapi insya Allah kalau praktek yang kita lakukan sungguh-sungguh 5 itu masih dalam tahap wajar karena memang mungkin ya seorang itu bekerja ya di tahun kemarin kayaknya saya ada di tanda tahun kemarin 4 paper ya, 2 paper saya penulis pertama, 2 paper memang karena saya mendampingi menulis itu juga saya nolak mahasiswa saya karena saya bilang saya editornya nggak bisa saya jadi penulis juga kebanyakan ya akhirnya saya batasi hanya 4. Kayak Bu Evi dapat 4 juga apa 3 tuh Saya 3 untuk di ya, Tandov, ya. Di AI yang di 2. Heeh. ya jadi kita kita sendiri yang editor juga wajar-wajar jadi kita batas di 4 gitu ya, saya juga di batas 4 gitu ya, Pak Zikri juga kayaknya di batas 4. Nah untuk penulis yang lain kita batasin 5, yaitu dalam rangka supaya tidak menimbulkan ide bahwa ini sebenarnya malpraktis gitu ya. Itu mungkin Pak Haji. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Nih, Ya. terima kasih Pak Dr. Muhammad Aji Nugroho. Memang itu Prof, apa, pokoknya alami saja ya. Kalau kita menjodoh-jodohkan juga susah ya. Menjodohkan satu penulis-penulis yang lain mungkin yang kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni mungkin disampaikan langsung atau Apa judul eh, papernya Bu ya? Nomor nomor berapa yang di reviewnya? Karena saya nggak nulis nama itu di situ. Ibu Sri Wahyuni nomor berapa ya? Saya juga nyari yang di Nomor P. 66, Prof. Nomor 6. 66. 66. Oke, 66. Dual proses ini ya. 66. Scaffolding, yang scaffolding. Dual process of elementary school of special education number symbol media as scaffolding for special need teacher. Dual processes. Nah, ini karena ini kan yang muncul ini kan temanya pendidikannya. Nah, ini kan harus muncul misalnya ke matematikanya seperti apa gitu kan. Nah ini lagi-lagi Bu, ini karena belum ada abstrak setidaknya. Sebenarnya kan kita bisa ngebaca itu kan kalau udah ada abstrak ya. Kalau misalnya dari ini kan dual process of elementary school teacher of special education, ya tentu ini masuknya ke education akhirnya. Ya, karena tidak masuk ke dalam apa ke dalam tema yang mestinya ada di AIP. Di AIP kan, nah ini kan temanya nih. Ada sih. Oke, sebentar. Ya, dia akan lebih masuk ke yang nomor 4 ini dibanding yang ini. Oleh karena itu memang harus muncul. Ya, kalau ini mau dijadikan tema yang berhubungan dengan math education atau STEM education, ya. Ingat di sini nggak ada science education, adanya STEM education, ya.
Nah, itu yang harus dijelaskan. Maka di dalam setidaknya kalau nggak ya harus muncul di judul sih sebenarnya kalau karena AIP itu pertama kali dia baca itu adalah skop pada judul. Ya, baru kemudian dia bisa memproses untuk direview seutuhnya di dalam full artikel. Nah, mungkin di sini ada Pak Zikri nggak bisa dibantu nggak tuh Pak supaya dia menjadi tema AIP? Pak Zikri hadir ya, Pak Zikri. Nggak masuk ya Bu Evi? Gak terlihat sih, Bu. Sudah saya share linknya. Oke. Belum, iya. Ya, jadi ya nanti kalau memang mau jadi AIP boleh aja dikumpulkan dulu. Ini kayak gimana kita lihat datanya. Nanti judulnya berarti bukan judul itu. Karena kalau judul itu udah judul social science, judul education, Bu. Ya, jadi nah ini kan apa ya? Maksudnya eh, kan baru benar-benar hanya judul ya kita dapat informasi ya. Tentu akan berbeda kalau kita melihat abstrak ataupun data. Oleh karena itu writing cleaning 2 itu adalah tentang data. Jadi yang diminta itu Bapak dan Ibu menuliskan yang pertama adalah eh, judul ya, kemudian Bapak dan Ibu menuliskan data temuan, ya, findings-nya apa ya. Nah, itu dari situ baru kita oke ini berarti bisa diarahkan ke papernya seperti apa ya Iya. dan seterusnya. Oke. Prof. Maila ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati Ahmad tentang yang disitasi itu harus dari jurnal bereputasi internasional atau bisa jurnal yang Sinta nasional, jurnal nasional. Apakah harus harus yang internasional atau boleh nasional referensinya? Iya, referensinya boleh dari mana aja, tetapi tentu saja kalau kita mau terbit di jurnal internasional, keterwakilan internasionalnya harus lebih banyak. Sehingga kan sebenarnya kan jurnal itu membaca algoritma dan juga scope dari tulisan. Ketika dia mensitasi tulisan dari um, publikasi internasional, maka bisa dipastikan tulisan ini memang dari tulisan nasional. Ya, jadi kalau saya menyarankan boleh aja ada Sinta, tapi hanya dibatasi 10% aja dari total. Dan untuk internasionalisasi kampus, mensitasi Sinta nggak tidak akan meningkatkan, tidak ada skor apa-apa. Ya, jadi yang disarankan memang ketika Scopus disitasi Scopus, baru itu menjadi poin. Nah, beda dengan jurnalistik saja tentu akan terangkat jika disitasi oleh eh, apa publikasi yang terikat Scopus. Nah, itu hal yang berbeda. Tapi publikasi kami memang kan ya karena ini kita mau tadi dalam rangka terindeks Scopus, maka internasionalisasi nuansa internasional itu harus terlihat. Pertama terlihat dari siapa saja yang menulis. Ya 25% harus penulis asing. Oleh karena itu kami mendorong Bapak dan Ibu akan penulis asing yang terkonfirmasi ya di dalam tulisan Bapak dan Ibu dalam rangka untuk mendapatkan skop tadi. Yang kedua ya ya tadi Bapak dan Ibu juga eh, di- disarankan ya tadi ya Bu. Eh, saya rasa saya udah terjawab ya. Saya sorry maaf ada pesan masuk. Saya lagi nunggu pesan ini Pak. Ya jadi ada Ya, yang perlu ini. Ya jadi seperti itu ya Bu. Ya jadi bisa saja. Oke. nggih. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Maila. Em, memang kalau di jurnal, kalau memang prosedurnya internasional, mestinya diperbanyak yang dari internasional dan kalau bisa ada DOI-nya, dipastikan ada DOI-nya gitu. Ada saya punya kemarin ada yang mengisi acara di kami itu dari jurnal bidang hukum itu, Journal of Legal System, Human Right and Culture atau apa itu, Iya. Q1 itu Pak, ini video. eh, jadi apa ya istilahnya dari jurnal itu tuh mensyaratkan semuanya harus dari jurnal internasional citasinya dan harus ada DOI-nya. Jadi biasanya kalau di akreditasi jurnal nasional itu kan 80% dari jurnal, 20% boleh dari buku itu. Kalau dari jurnal itu yang kuartil satu itu semua harus dari internasional dan harus ada DOI-nya. Alasannya kalau buku sulit dilacak. Gitu.
Kalau buku itu kan misalnya dicari di Google Books itu biasanya hanya datanya, metadata saja, full text-nya tidak tersedia begitu. Jadi ngaten. Tapi ini masih boleh ya, Bu. Kayaknya kalau proceeding agak ada rukhsah, keringanan. Boleh, tapi ya tadi sebenarnya kalau kami sebenarnya lebih suka ya yang internasional ya tadi itu biar ini memang publikasi internasional ya. Karena kan kalau prosesnya itu kan kita harus meyakinkan terus bahwa akan ada keterbacaan internasional dari publikasi ini. Kalau Nah, nggih. kalau praktek jurnal yang baik sebenarnya tidak ada persyaratan-persyaratan seperti itu ya. Eh, Maksudnya gimana ya? Bukan yang baik ya, tetapi kalau jurnal itu udah nggak saya kebetulan apa editor untuk jurnal International Journal of Children's Spirituality. Karena children uh, ya, di Taylor Francis juga. Nah, tapi dia itu kebanyakan tulisannya itu eh, naskah-naskah klasik ya untuk jadi rujukan. Itu nggak ada tuh persyaratan tidak boleh ya. Nah, cuma eh, Scopus sendiri pada umumnya tadi saya bisa membenarkan juga Bapak teman yang yang tadi editor di Q1 itu bilang harus semuanya jurnal. Memang pada umumnya sekarang itu kan ada alat yang namanya apa reference eh, locator ya. Jadi langsung ter apa reference calculator ya. Dia langsung ngecek dan menilai sebuah paper dari reference yang digunakan. Ya, site search atau apa itu? Punya ada ngecek termasuk abal-abal atau tidak itu bisa Nah, dicek itu Pak. nggih. Site search Ah, nggih. dia mau ngecek apakah kan gini Pak, kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak dan Ibu mensitasi sesuatu satu paper, eh, editor ataupun jurnal membaca bahwa tulisan ini nanti juga akan disitasi oleh orang yang menulis dalam bidang ini kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya kan sitasi itu menunjukkan siapa yang akan membaca tulisan kita. Nah, Scopus ketika dia mau mengindeks, dia ngelihat ini kebanyakan terindeks Scopus nggak? Kalau nggak nanti ngapain kita indeks? Karena keterbacaannya rendah. Untuk internasional lagi-lagi ini sebenarnya kan bagian dari corporate sistemnya dari Scopus ya. Itu challengingnya karena reviewnya nanti dua kali ya dari Prof. Maila Ya. dan tim dan juga dari publishernya. Jadi kita khawatir kalau nanti ke reject. Jadi memang harus checklist standarnya harus sesuai. Ini Prof ada dari Bu Prof Dewi lagi tentang self citation itu. Apakah ada syarat persentase self citation minimal berapa gitu? Orang yang mengutip tulisan-tulisannya sendiri itu berapa persen? Boleh saja, tapi memang harus relevan ya. Dan itu kalau untuk internasionalisasi sebenarnya nggak ada poin. Malah bisa self citationnya terlalu banyak ya. Nggih, Eh, justru berbahaya ya kalau terlalu Berbahaya. banyak Hmm? dianggap narsis ya, terlalu narsis. Mengutip Tidak tuh. alami Pak. Jadi eh, Nggih, ya jadi kalau satu atau dua dalam 20 nggih. referensis itu masih masuk akal ya. Dan biasanya tuh kalau ada nama kita, eh, editor atau reviewer tuh langsung ngecek kok. Kalau reviewer nggak mungkin karena reviewer kan blind. Tapi editor tuh langsung ngecek. Ini pas nggak sih sesuai sesuai nggak sih dengan pembahasan? Nggih, nggih. Ya, lagi Prof dari Pak Arif Bulan dari komunitas ICR itu komunitasnya Prof Handoyo ya. Komunitas menulis Scopus Syariah itu. Oh Scopus yang ada. Scopus yang gratis loh, ya. Scopus yang gratis Scopus Syariah. Skopus. Eh, nggih, Pak Arif Bulan mau tanya langsung atau saya bacakan? Jadi tentang Pak Arif. Eh, Oh ah, dosen ini. oh, nggih. Ini Prof tentang kalau yang penulis internasional orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, apakah boleh? Jadi maksudnya artinya kemarin waktu jumpa Prof, setidaknya dari luar negeri 25% ya Prof. Itu Ya itu 25. 25%. Nah, kalau misalnya dosen Indonesia dari UIN, di UIN di Salatiga misalnya sedang di luar negeri, apakah menggunakan afiliasi luar negerinya boleh ketika sedang S3 di luar negeri misalnya? Iya, kalau dia menggunakan afiliasi internasional, maka dia tetap disebut kan afiliasinya ya yang jadi rujukan ya Pak ya.
Jadi boleh saja. Jadi kalau dosen kita, tapi dia lagi di luar negeri dan dia berafiliasi di kampus itu untuk publikasi ini, maka itu dia dihitung sebagai penulis internasional. Internasional, padahal orang lokal ya. Sedang Boleh. S3 di luar negeri. Nggih. Demikian dari Bapak Ibu mungkin masih ada lagi yang ditanyakan. Kita sampai jam 11.30 ini, tapi rasanya sudah cukup banyak ya yang kita dapatkan. Iya. Tinggal nulisnya itu, kayaknya banyak paparan, tinggal nulisnya itu perlu power ya, perlu Iya. dorongan. Makanya Nggih. saya nanti untuk yang kedua nggak apa-apa Pak dibagi jadi dua A, dua B. Ya, jadi writing kliniknya jadi 4 kali karena supaya nggak terlalu mumet ya. Karena kalau langsung kita nulis artikel dalam 2 jam mungkin agak repot ya. Jadi untuk yang kedua nanti mungkin lebih kepada eh, bagaimana menuliskan dan menampilkan data. Karena Nggih, nanti nggih. termasuk di situ menggunakan gambar, itu yang tadi Bu Evi cerita. Eh, Apalagi kalau misalnya tandem itu dia banyak tuh aturan-aturan tentang gambarnya tuh. Hmm, Nah itu jadi data itu ditampilkannya gimana, kemudian juga bentuk tabelnya seperti apa, itu ada hmm, standarnya semua. Jadi termasuk juga cara membahasakan data, ya mungkin hmm. data dan discussionnya. Tidak boleh ada vertikal ya, vertikal line nggak boleh, harus horizontal semua itu. Terus Ya, kalau gambar di screenshot nggak boleh ya, Bu? Gambar apa di mana ya? screenshot? Screenshot boleh nggak tuh? Nggak boleh. Apa Screenshot boleh? boleh nggak? Screenshot Screenshot itu. dari mana, Pak? Misalnya Sumbernya. ada, kita kan bisa bikin diagram apa itu kan di screenshot ya. Misalnya kerang flowchart apa gitu loh, flowchart atau alur Boleh, boleh. alur gitu. Kalau untuk gambar boleh. Yang penting nggak pecah tuh intinya. Kadang-kadang kan Iya, gambarnya kalau diperbesar pecah itu, iya, kualitas gambarnya iya. jelek. Kalau tabel beneran harus tabel. Ya, kalau tabel screenshot kan. Enggak, iya. Nggih, nggih. Ya, Eh, itu nanti juga ada tempat terpisah ya, Prof ya. Untuk seperti di seperti Konggen itu, Konggen Education atau Art Humanities, kadang upload gambar terpisah ya, tabel terpisah. Jadi tidak Enggak. tidak bersama teksnya. Apakah Yang masuk dengan full manuskripnya atau ada tempat upload sendiri untuk supplementary files itu? Oke. Saya izin jawab ya, Prof ya. Monggo silahkan, Bu Evi. Untuk Nggih. gambar dan tabel itu langsung jadi di dalam satu Di ini dalam teks itu. dalam Oh, teksnya, ya oh tidak ya, ada nggih. supplementary terpisah seperti Nggih, itu. nggih. Kalau jurnal kayaknya gitu, sudah gitu di reject ya, sudah upload-uploadnya susah di reject. Nggih. Kayaknya lebih banyak keringanan ya, Prof ya. Artinya tidak seperti kalau di jurnal-jurnal yang kuartil 1, 2 itu penulis yang apa ya, kayak co-author itu juga artinya tidak boleh penulis yang sama itu muncul di 2 paper atau 3 paper itu dalam satu edisi. Jadi harus menunggu next issue baru bisa gitu. Ya, jadi kemarin saya bersama kawan-kawan di Asosiasi Pragmatik Indonesia itu submit di CLE itu 2 paper. Ada yang modelnya ngikut-ngikut itu, ini ikut ini, ikut sini gitu. 2 kali ikut, nah itu salah satunya harus dikeluarkan. Itu sampai poinnya begitu karena memang menjaga author diversity katanya. Tapi kalau proceeding masih aman ya, masih nggak seketat itu. Nggih, nggih. Terima kasih eh, Bu Evi, Prof. Maila. Nggih. Bapak Ibu sudah cukup. Ini masih ada tanya lagi. Oh, Namanya extra premium ini Ibu siapa ini? apa ini Extra. extra premium? Apa nih Bu? Extra premium. Kok extra premium mungkin di Saya, nama Ibu Pak. di rename, ampun. Ya, Di saya Ibu rename, nggih. Widya Santi. Oh, nggih, monggo Bu Ya, Widya, oke. silakan. Ya, ini dari buku PDF yang di-share di grup itu tertulis kalau di Tandef. Tandef itu ada tulisannya yang nomor 17, Partnership for the Goals. Itu masuk ya. Iya, Apakah sama-sama dari bahasa atau dari luar bahasa? Itu kelihatannya lihat dari harmoni harmoni in complexity kok bahasa kayaknya tidak lolos ya. Oke, matur suwun. iya. Itu eh, SDGs yang goal nomor 17 Bu. Jadi itu sebenarnya bukan bahasa yang kita ciptain sendiri ya. Jadi kalau kita lihat kan ini ya saya kalau ngomongnya jelas. Eh,
Saya Yang lagi. ada dua tabel ya, Bu, ya. Yang Heeh. dua tabel Kan SDGs goal nomor SDGs. satu kan apa eradicating menghapuskan kemiskinan. Ya. Kemudian Hmm. yang terakhir itu partnership for the goals, kerjasama untuk mencapai 17 goal ini. Ya, ini sebenarnya Hmm. adalah bahasa PBB United Nations untuk SDGs. Ya, Kerjasama antar kampus atau institusi atau apa Bu, itu? Kerjasama antar ya pemerintah atau pripun? Yang bentuk gimana? kerjasama apapun ya untuk Oh. mencapai goal dari SDGs yang Hmm. 1 sampai 16, menciptakan Hmm. peace, menciptakan life on land. Tapi Hmm. adalah fokusnya bukan pada kegiatan itu, tapi kerjasama untuk mencapai itu. Nah, Prof Maila izin Prof. Eh, eh, Berarti kalau partnership for the goals, collaborative governance in preventing stunting gitu bisa ya Prof ya? bisa masuk. Heeh, bisa masuk. Masuk ya Prof. Oh iya iya, makasih Saya Prof. lagi mau buka Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di Scopus, sebenarnya itu udah ada sekarang tentang SDGs ini ya. Jadi kenapa ini menjadi penting ya? Tapi saya belum bisa buka Scopusnya karena lagi kenapa menjadi menuliskan apa? Menuliskan SDG goals ini atau tulisan tentang SDGs itu sebenarnya dongkrak yang paling utama untuk sebuah kampus untuk menjadi internasional ya. Ya ini sebenarnya bukan mungkin bukan tugasnya ibu bapak ibu semua memikirkan, tapi kalau bapak dan ibu ada di rektorat kan selalu diminta memikirkan untuk internasionalisasi. Nah, oleh karena itu tema-tema SDGs menjadi kami di UIN Jakarta menjadi tema ya, tujuannya ya itu tadi biar bisa masuk ya atau meningkatkan terus ranking universitas. Ya, nah tadi yang partnership bagus kalau Bapak dan Ibu bisa ketemu salah satu dari goal 1 sampai 17. Ya, karena nanti setiap paper itu sekarang udah ada ininya. Ini saya kasih tahu dulu deh biar jelas. UIN Jakarta, Syarif Saya Hidayatullah. udah ini Prof, boleh saya share saja atau bagaimana? Yang Oh, Scopus UIN Jakarta, yang SDGs. oh ini Oh saya juga udah, buka. oh udah, Biar- oke. Apa kamu buka? Udah ini. Udah ada. Sebentar. Oke. Kalau yang Ibu udah sampai sini, Oh ini udah ya. ini ya, sama ini. Ini ada Sustainable Development Goals ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ngelihat bahwa kenapa paper SDGs menjadi sangat penting. Oleh karena itu ketika Bapak dan Ibu menulis, pikirkan bahwa knowledge yang didapat apapun itu adalah untuk salah satu dari SDGs goals. Ini dalam rangka untuk meningkatkan tadi internasionalisasi dan keterlibatan kampus dalam mewujudkan goals dari SDGs. Ya, itu yang mendapatkan poin. Nah, itu. Ini misalnya di UIN Jakarta terbanyak itu membahas tentang goals number 3 ya, good health and well-being. Oke, Pak Faisal, Pak Faisal. Oke, siap. itu di Maaf. grup Pak, ada yang nanya Ibu Dwi Kartika itu Ya, ini tentang ini apa? pengelompokan dan dia bingung. Mumpung ada Prof Eh, Maila juga terkait keilmuannya itu. nggih, sebentar. Dia di ekoturism, Prof. Oh, Oh iya, diminta tadi diminta satu kampus 10 artikel supaya mudah mereviewnya. Kebetulan berasal dari kampus yang berbeda dengan tema sosial atau ekoturism, berbeda dengan terdaftar rata-rata humaniora, education, linguistik. Kalau saya harus bergabung dengan yang lain, saya masuk di mana? Sementara saya sudah berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Nah, yang poin terakhir itu penting tuh. Nggih, nggih. Saya sungguh-sungguh ikut mengikuti kegiatan. eh Nanti gimana ya? Di grup nanti saya coba ini. Nanti saya japri aja Ibu nanti. iya, Saya japri untuk eh, saya share ini apa itu? Kan ada email-emailnya juga yang mendaftar itu. eh Silahkan nanti bisa dikontak begitu. Nanti saya japri aja Ibu nanti. Nah, Tapi nggih. kalau ekoturism masuk ini ya, Prof, di SDGs Empat, SDGs nomor empat, satu, empat. education juga bisa sama lingkungan kan? Link lingkungan. SDG 4 ya, SDG 4 itu. Nggih. Ya, tentang lingkungan bisa. Kemudian kalau misalnya
tentang pertumbuhan ekonomi dengan ekoturism itu masuk ke goal nomor 8 gitu kan. Tergantung dia mau misalnya dengan ini untuk mengangkat perekonomian itu bisa ke SDGs 10 misalnya reduce inequalities karena mau memberikan akses ke pasar di pedalaman misalnya seperti itu. Jadi tergantung Bapak dan Ibu memfokuskan ke mana. Tapi tadi untuk yang maksudnya 10 orang itu bukan berarti yang sekarang ini di-split jadi beberapa kelompok karena mohon maaf sekali. Kami sendiri juga orangnya cuma 3. Ini juga udah deg-degan ini karena kita semua kan dosen ya Bapak dan Ibu ngerti yang ngajar. Jadi kami sih sebenarnya itu eh, untuk membatasi supaya kita tuh nggak terlalu banyak ngisi writing klinik nanti takutnya nggak ini juga. Nah, kami sendiri kayak tadi Bu Evi sudah men-share, memang selalu mempersenjatai dengan list, checklist ya. Itu maksudnya biar penulis juga mandiri. Dia juga membaca sudah ada ini enggak, sudah ada ini enggak gitu. Nah, di writing klinik kita memang kita nggak bisa intensif 101. Kami Ibu Bapak akan direview ketika memasuki ketika checklist sudah selesai berarti reviewnya itu bukan dari kami, tapi reviewnya dari reviewer. Ya, karena kalau misalnya semuanya diperbaiki langsung satu persatu, eh, mohon maaf sekali, ini kayak kita eh, terlalu kayaknya terlalu super hebat ya nggak belum bisa sampai segitu. Kecuali kalau orangnya banyak, kita mungkin bisa. Ya, tapi kalau kita, saya pikir yang sekarang pun juga kita tetap bisa terhandle. Ya, itu dalam rangka kami memang membatasi seminggu itu cukuplah rating klinik satu ya supaya nggak terlalu sering nanti juga akhirnya kurang optimal juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sudah ikut di sini, saya pikir lanjut ikut aja gitu ya Pak Faisal ya. Kan ini Ya, gerbongnya UIN Salatiga gitu ya. Nah, iya. Ya kebetulan yang banyak tadi dari eh, grafiknya Ibu kan dari UIN Salatiga dan dari UNS. Karena UNS juga eh, ini mendorong untuk mahasiswa dan dosen untuk bisa ikutan gitu. Nah, jadi sudah saya share di grup, saya share di grup untuk email, alamat email penulis afiliasi mungkin bisa berkenalan ya, bisa berkenalan. Kira-kira eh, memang Prof. Maila mengatakan pernah ada program menjodoh-jodohkan ternyata nggak berjodoh ya. Jadi maksudnya menjodohkan membuat grup itu kalau bisa alami aja karena pertemanan itu. Jadi intinya satu paper maksimal 7 orang nanti dari saya buatkan Google Form untuk Google Form yang baru untuk full text-nya ya. Full text-nya, tapi mungkin ada yang diwajibkan, ada yang artinya kan ada harus yang wajib diisi itu mungkin yang data ya. Yang awal itu datanya dulu, nanti full papernya bisa berkembang dan judul bisa berubah berkali-kali. Judul bisa berubah berkali-kali sesuai dengan arahan dari tim dan juga nanti dari publisher ada reviewernya juga itu. Jadi saringannya bisa 2 kali itu, bisa 2 kali minimal itu. Nggih. Eh, Begitu mungkin Pak Hamam menanggapi pertanyaan tadi mungkin untuk pengelompokan memang nyari ini ya. Biasanya sering kalau punya banyak teman itu bisa berkolaborasi, saling menilai. Nanti biasanya ada grup WA itu, grup WA. Tapi biasanya kalau ada satu orang yang rajin, silahkan Ibu Prof, Bapak Prof yang memperbaiki yang lain, manut gitu. Manut sampai selesai yang penting urunan itu kalau ada gitu. Tapi bagusnya memang di-share di grup kemudian dibahas. Nah, untuk membentuk grup itu saya kira alami saja. Kita tidak menjodohkan ya, Bu. Nah, artinya ya, untuk nggak berani dari itu. ya ini kita tidak Notif nggak? menjodohkan ini harus sama ini sama ini sama ini nanti malah ternyata nggak match atau passionnya berbeda misalnya gitu. Jadi yang kira-kira temanya mirip-mirip, yang ekotourism, yang pendidikan, yang ada semiotik dan sebagainya, mungkin gitu. Soalnya saya perhatikan gini, kadang ada orang yang nggak mau, Bu, digabungi banyak orang nggak mau. Saya nggak Ya, mau kalau banyak orang itu tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif. This is me gitu nggak gitu. Jadi artinya ada yang hanya minta authornya 2 misalnya. Itu saya pernah gitu tuh. Jadi kalau dari konferen itu ada yang seneng, wah yuk gabung kono lah itu kayaknya ada yang seneng gabung-gabung itu. Ada juga yang
Saya co-authornya mau ditambah hanya 2 atau 3. Nah, itu kan terserah kelompoknya masing-masing gitu. Terutama yang first author ya, yang paling yang berhak ditemploi ya, ditempeli temennya itu mau apa enggak itu yang first author yang punya ide pertama. Nggih. Nggih. Mekaten Ibu eh, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah hampir jam 11 ini. Tinggal nulisnya sebetulnya. Tinggal nulisnya, tinggal datanya di ini. Mungkin data juga harus dipresentasikan tidak data mentah tapi sudah grouping, classifying dan findingnya itu yang dimungkinkan ada gapnya tadi, ada novelty dan sebagainya. Nih. Mekaten saya kira sudah hampir jam 11. Sebelumnya Pak Hamam menghendaki untuk ada foto bersama itu. Oh iya ya Betul, Pak. lupa, lupa. Nggih. Dan sekaligus ini Pak Fai untuk laporan terus. Jadi Nggih. menuju remunerasi kita harus sering-sering Harus ada pendapatan. data. Nggih. Iya, iya, iya. Nggih. Report, Bapak Ibu, evidence, mohon untuk evidence. membuka ini, membuka kameranya supaya ada pendataan. Nggih. 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 Eh, layar yang pertama saya hitung 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Nggih. Nggih. Sebentar. Nggih. Layar berikutnya, layar yang kedua, 1, 2, 3. Nggih. 1, 2, 3. Nggih. Kemudian layar yang ketiga. Yang ketiga, 1, 2, 3. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Nggih. Iya Bapak Ibu, Nggih. mudah-mudahan nggak ada yang discourage ya. Jadi yang hari ini mohon maaf kalau misalnya ini judul saya sebenarnya ini bukan maksudnya karena memang kita belum tahu isinya apa. Ya kami baru meraba dari permukaan aja. Nah nanti tentu akan berubah terus. Jadi kita juga akan memfasilitasi supaya Bapak dan Ibu tahu perubahannya di mana dan kenapa. Ya, jadi mohon maaf jika dalam bahasanya ada yang kurang berkenan. Saya sendiri secara pribadi bisa berterima kasih sekali kepada Pak Faisal, Pak Hamam ya sudah dipertemukan dengan kawan-kawan baru ya yang sama-sama berjuang untuk publikasi. Terima kasih. Nggih. Demikian Bapak Ibu, akhir dari acara kita. Semoga tidak menjadi discouragement tapi menjadi encouragement, Encouragement. encouragement dan ada resilient ya Bu ya, resilient. Pakai istilahnya Menang. Baru tulis kick off, baru kick off. tulisan Promaila di Kompas itu tentang resilient ya, resilient daya tahan ya, daya daya tahan menghadapi revisi, menghadapi revisi dari para reviewer gitu. Nah, demikian yang acara kita semoga berkah. Nanti akan saya umumkan lagi tentang Google Form untuk full text-nya dan mungkin jumpa lagi tanggal 12 ya. Ya. 12 Agustus hari Selasa untuk coaching klinik yang kedua dan diharapkan sudah ada full text dan data dari Bapak Ibu semua. Katan, terima kasih Prof. Maila dan Bu Evi dan tim, juga Pak Hamam dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara ini. Nah, kita akhiri dengan Makasih, baca. Prof. Nggih, Makasih, Pak alhamdulillah Faisal. sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maila and Assalamualaikum tim, Pak warahmatullahi. Hamam PhD. Nggih, Izin keluar, nggih, Pak. nggih, nggih, Oke. Terima silakan. kasih Prof. Mela, sehat selalu Prof. Ya, Nggih. sama-sama Pak. Teman-teman, para guru Siap. besar, Bu Nggih. semua, Pak Faisal, Nggih, makasih. siap sama-sama. Izin Nggih. pamit. Nggih. izin undur diri. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Saya tutup nggih. Mit.